Terima kasih saudara, Anda masih bersama saya Cindy Tania di Kompas Lampung. Sidang kasus korupsi fee proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan Bupati Nonaktif Mesuji Hamamik kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Agenda sidang ialah menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa Hamamik. 5 orang saksi tersebut merupakan pegawai negeri sipil dan honor di Kabupaten Mesuji. Sidang lanjutan kasus suap fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji senilai 1,28 miliar dengan terdakwa Bupati Nonaktif Mesuji Hamamik digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang dipimpin oleh 3 majelis hakim berlangsung di ruang Bagirmanan pada Kamis siang. Adapun kelima saksi diantaranya Adi Sukamto, Hendra, Irhamdi, Mariono, dan Yulianto yang merupakan pegawai negeri sipil dan honorer di Kabupaten Mesuji. JPU KPK mengatakan saksi kali ini memperjelas bahwa peraturan Bupati Mesuji menyalahi aturan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Keuangan Negara, di mana terdakwa Hamamik bercampur tangan mengatur terkait pencairan uang di Kabupaten Mesuji. Dalam Perbuk tadi, Bupati mempunyai kewenangan dalam pencairan, apakah sebagai pemegang kewenangan administrasi atau sebagai pemegang kekuasaan perbendaharaan. Ternyata Bupati tidak ada dalam sistem itu. Padahal sistem itulah yang harusnya ada dalam Republik ini. Maka apa yang ada di Mesuji, proses pengadministrasian keuangannya itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara. Sidang akan dilanjutkan pada 15 Agustus 2019 dengan agenda tuntutan atas 3 terdakwa Hamamik Bupati Nonaktif Mesuji, Taufik Kurniawan, adik kandung, dan Wawan Suhendra, mantan Sekretaris Dinas PUPR Mesuji. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, kita beralih ke informasi akhir. Kali ini menjadi bagian pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Negara pada hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang menjadi kebanggaan bagi siapa saja yang terpilih, termasuk salah seorang siswi asal Lampung yang terpilih mewakili daerah untuk mengibarkan sang saka merah putih di Istana Negara 17 Agustus mendatang. Siswi itu bernama Marluna Fitriana Duyana, murid asal SMA Negeri 7 Bandar Lampung, anak kedua pasangan Marijan dan Margianti warga Kemiling, Bandar Lampung. Tidak mudah untuk bisa terpilih, dirinya harus melewati serangkaian tes fisik dan pengetahuan, berlatih keras siang hingga malam untuk menjadi salah satu dari 34 provinsi di Indonesia pada pengibaran sang saka merah putih 17 Agustus mendatang. Melihat kerja keras sang anak yang gigih untuk bisa terpilih dalam ajang tahunan tersebut, orang tua merasakan bangga dan tidak menyangka anaknya akan mewakili Lampung di Istana Negara. Dia tuh pengennya tuh dari SMP, dia pengen paskibra gitu ya, cuma kalau ini ya sudah berusaha gitu. Kalau dia latihannya kan itu ada tangga juga, dia mau naik turun gitu ya, selalu gitu kan. Dia nggak bisa ngelihat tangga, Mas. Gitu. Kalau ngelihat tangga begitu gitu kan. Tempat umum udah jangan kayak gitu. Kini Marluna tengah berangkat untuk mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Cibubur sejak 25 Juli lalu dan akan kembali pulang setelah menyelesaikan tugasnya menjadi salah satu anggota pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Kepresidenan Jakarta. Roma Afri Idam, Kompas TV, Lampung. Sebelum kami tutup di segmen akhir ini, ada baiknya Anda mengetahui jadwal sholat untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya. Saudara, sampai di sini Kompas Lampung hari ini. Bagi Anda yang tidak sempat melihat video tayangan kami, bisa melihat kembali di kanal YouTube Kompas TV Lampung. Saya Cindy Tania pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya. Tabik pun.